Halo teman-teman bola supporter, ketemu lagi dengan gua Hari dalam acara prediksi Liga 1 2021 pekan kedua. Gua akan membahas jelang laga antara Persipura Jayapura melawan Persela Lamongan serta Persik Kediri bertemu Borneo FC. Dua pertandingan itu akan digelar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021. Sini kita mulai dari Persipura lawan Persik Kediri dulu ya. Kita ngebahas prediksi mereka kedua tim ini. Kedua tim ini bisa dibilang tim yang sedang cukup menderita ya. Pekan pertama mereka kalah. Persela kalah 1-0 di menit akhir dari PSIS Semarang, cukup tragis juga. Sementara Persipura Jayapura kalah 2-1 dari Persita Tangerang. Di situ padahal Persipura sudah cukup menyamakan kedudukan 1-1, namun dibalas gol cepat lagi oleh Persita Tangerang. Oke. Tanggapan dari Aska dulu. Duel antara Persela melawan Persipura Jayapura ini gimana menurut Aska? Kalau menurut saya pastinya akan menarik ya. Pertama, Persela ini masih dihuni pemain-pemain muda. Begitupun Persipura juga memainkan beberapa pemain muda dari pertandingan kemarin juga. Waktu lawan Persita mereka banyak mainin pemain muda, Persela pun sama. Yang menjadi catatan pentingnya di sini tuh pemain asing. Pemain asing pun bagi kedua tim itu masih belum bisa memaksimalkan gitu. Maksudnya si pemain asing Persela itu masih tanda tanya apakah bisa bermain atau tidak. Kalau misalnya Persipura itu udah pasti Persipura hanya akan memainkan Bokashvili karena dua pemain asingnya lain itu masih cedera gitu. Nah, si Persela Lamongan sendiri itu tuh ada kemungkinan mungkin tidak masih belum bisa memainkan pemain asingnya gitu kan. Makanya saya pikir ini akan menarik pertandingan antara Persela dan Persipura, apalagi kedua tim sama-sama kemarin tuh merasakan kekalahan di laga pertama ya kayak gitu. Tapi kalau menurut Lukman gimana man? Jelang laga ini man, prediksi antara Persipura melawan Persela man? Kalau menurut saya bang, dari yang menyoroti dari lini depan sih bang, kemarin dari statistiknya tuh akurasi shoot on goal-nya Persela cuma 2 dari 8, Persipura 1 dari 9 shoot yang masuk sih. Jadi dua-duanya tuh lini depannya masih belum matang. Tapi yang jadi perhatian tuh rumah kick kemarin kalau nggak salah 6 kali tackle itu bang. Jadi lebih padu di belakang kalau Persipura sih. Rumah kick mana nih? Rumah kick back apa rumah kick Ramai yang lini depan? Yang belakang, back Kevin. Oh, back. Itulah abang kakak adik itu. Nah, iya. Tapi kemarin Persipura kalah, tapi bisa mendominasi bang. Kemarin kalau yang aku lihat statistiknya mereka pegang 60% penguasaan bola sih. Gitu sih. Kalau dari match kemarin. Itu cukup menarik juga yang dibilang tadi Persipura kalah tapi mendominasi permainan ya dari Persita Tangerang ya. Hanya saja memang keterbatasan pemain asing cukup menyulitkan Persipura kali ya. Oke. Ya bang. Kalau menurut dari permasalahan pemain asing Persela Lamongan tuh kemarin gue juga lihat Ivan Carlos tuh di-update di media sosial. Karena ada permasalahan dengan federasinya nggak tahu deh PSSI atau federasi sepak bola di Brazil yang membuat dia tidak bisa main di pekan pertama. Padahal sementara dia dibawa ke Jakarta juga. Ada kabar terbaru nggak sih kalau dari Luka nggak gitu? Kalau kabar terbaru sih sebenarnya Ivan Carlos sama Demerson itu udah berlatih ya. Udah berlatih terus. Dari pekan pertama pun mereka udah berlatih gitu. Begitupun Guilherme Batata. Itu tiga pemain asing itu udah berlatih gitu kan. Cuman untuk Ivan Carlos dan Demerson mungkin karena emang itu tadi ada permasalahan federasi, entah itu apa gitu kan, karena Ivan Carlos dan Demerson tuh udah 2 kali vaksin juga gitu. Jadi untuk permasalahan vaksin kayaknya bukan deh. Gitu.
itu mereka pemain asing Persela itu udah dua kali vaksin gitu kan. Batata pun sama, hanya Batata waktu kemarin tuh cedera retak tulang kaki itu karena diinjak Ivan Carlos. Kalau lagi latihan. Waktu latihan itu sebenarnya satu-satunya pemain yang berkesempatan main itu Batata. Cuman saat latihan Batata cedera. Akhirnya Batata nggak bisa main dan Persela pun sampai akhirnya tanpa pemain asing. Nah, mungkin Ivan Carlos dan Emerson kalau misalkan masih permasalahan federasi itu ada kemungkinan masih belum bisa main gitu, walaupun mereka udah berlatih seperti biasa bersama Persela Lamongan. Ya, tapi kalau gua melihat dari klub lahir dari Ivan Carlos di laman Wikipedia itu dia bermain di Pahang ya, artinya kan Pahang kan ibaratnya strata pertama Liga Malaysia ya. Setelah itu dia keluar langsung, sepertinya dia yang gua tahu dia di Pahang itu 2020 hanya setengah musim, terus keluar dia nggak punya klub, baru masuk ke Persela Lamongan. Mungkin feeling gua sih itu yang membuat dia agak sulit bisa bermain ya. Lalu kalau dari Emerson Bruno, dia terakhir main di Sarawak United, lepas Liga 2 Liga Malaysia juga. Agak sulit juga kalau main di kasta Liga 2 Malaysia bermain di enggak juga sih. Terbukti Yan Mota Singapura Persija, dia juga kalau nggak salah di Singapura. Belum lihat juga. Tapi kalau menurut gua mungkin permasalahan yang tadi itu bilang yang tadi gua bilang ya kayak semacam bermain di kasta kedua terus bermain langsung masuk ke kasta pertama Liga 1. Tapi ini sangat merugikan juga. Coba nanti kita sambil cari informasi terbaru kali tentang Ivan Carlos, apakah Ivan Carlos apakah bisa main atau tidak ya. Namun kalau lo lihat dari sisi Persipura gimana man? Kira-kira man? Ivan Persipura ini kayaknya sekarang jarang disupport ya, kayaknya sulit sekali. Kemarin gue nonton langsung. Kalau kemarin sih Yeven yang aku lihat bang lebih ke asisnya sih, dia bermain lebih terbuka gitu, nggak jadi target man sih. Malah yang nusuk itu lebih ke Todd Ferry sama Kayami sih. Kalau yang kemarin. Ramai juga bagus kemarin. Ramai juga sama gitu. Cuma mungkin butuh waktu buat transisi dari tim yang lama. Kan sekarang katanya Jason F. Thiago kan mau bikin kekuatan baru bang. Nah itu yang mungkin masih transisi ke situnya sih, masih butuh waktu sih, nggak secepat itu ternyata. Oke. Tapi kalau melihat pemain Persipura juga kemarin mereka hanya mengandalkan kecepatan ya. Kecepatan dari Ramai sama Ricky Kayame di center wing. Lalu di tengah juga masih ada Ian Kabes. Ian Kabes main nggak kira-kira nih? Informasi terbaru dari kalian kedua. Tadi ada kabar-kabar terbaru kan? Kalau misalkan Ian Kabes itu kemarin Jackson F. Thiago tuh bilang bahwa ada 5 pemain yang kemungkinan nggak akan bermain karena sedang pemulihan. Nah itu salah satunya Ian Kabes. Jadi kemungkinan untuk Ian Kabes sendiri nggak akan, kayaknya kemungkinan tidak akan bermain. Jadi selain Ian Kabes itu ada Clarence Daniel sama Patrick Wongsiwor beserta 2 pemain asingnya. Itu dipastikan ya Hendrik Mota sama Takuya Matsunaga. Itu kemungkinan tidak akan bermain karena sedang masa pemulihan. Seperti itu. Berarti merugikan juga bagi sisi Persipura Jayapura ya, masih tidak diperkuat karena cedera juga ya. Akhirnya ini duel pemain muda ya man ya, menurut pemain. Betul. Ya benar. Tapi kalau bisa dibilang Persipura Jayapura ini kehilangan sosok leader nggak sih kalau menurut Ukman setelah Boas cabut? Kalau leader iya bang, tapi kayaknya musim ini mau mengandalkan pemain muda gitu bang. Jadi nggak ada satu orang yang, ya mungkin iya sih ada pengaruhnya sih dari pertandingan kemarin sih. Cuma dari semangat main, visi mainnya tuh semangat Persipura tuh masih ada sih bang. Cuma belum ketemu yang mengayomi banget sih kayak pertandingan kemarin. Dari mental mainnya gitu. Tapi kalau ngeliat permainan Persela Lamongan kemarin gimana kah lawan PSIS Semarang? Kalahnya di menit cukup tragis juga. Nah itu makanya
untuk Persela Lamongan sebenarnya main kemarin udah bagus, udah mengimbangi PSIS, cuman mereka kebobolan di menit 91 gitu kan. Di menit 91 yang berarti kan mereka itu kehilangan fokus. Padahal dari menit 1 nyampe menit 90 itu mereka main sangat bagus gitu. Dengan mengandalkan pemain-pemain mudanya, saya pikir Persela Lamongan itu bisa dibilang sekarang lagi ngebangun fondasi gitu ya untuk beberapa tahun ke depan. Yang apa yang dilakukan Iwan Setiawan itu mungkin seperti itu, karena sekarang Persela Lamongan itu sangat mengandalkan pemain-pemain mudanya. Mungkin kan Rian Ardiansyah salah satunya gitu kan, terus Ibrahim Kasepa itu kan pemain-pemain muda yang bisa dibilang menonjol di Persela Lamongan sekarang gitu kan. Jadi saya pikir untuk Persela Lamongan kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan atau bisa memaksimalkan fokus mereka, mental mereka dalam bermain, mungkin bisa mengimbangi Persipura dengan pemain-pemain mudanya juga gitu kan. Seperti itu. Kalau dari Persipura kira-kira masih menjadi sebuah keuntungan sedikit juga ya, karena akan diperkuat sama Yeven. Kalau menurut teman Persipura tuh kemarin juga kalah 2-1 lawan Persita juga tipis banget, tapi secara permainan cukup bagus. Kalau tanggapan Lukman gimana, Man? Untuk pertandingan besok, Bang, kalau dari Persipura itu head to headnya masih menang sih, Bang. 3 kalau nggak salah Persipura menang 3, Persela menang 1 kan. Dan yang dari 1 draw. Sejak Liga 1. Iya, dari 5 pertandingan terakhir mereka bertemu itu. Jadi kayaknya masih tetap ada superiornya Persipura sih untuk pertandingan besok. Meskipun Persela cukup kuat, kata Aska tadi bilang Persipura masih tetap dominan gitu ya menurut kalian berdua. Iya, Bang. Tapi kalau fakta dari pertandingan kemarin mereka bisa dominasi pertandingan dan lininya semakin padu di pertandingan besok sih kayak masih Persipura sih kayak. Lalu apa yang harus dilakukan Persipura supaya Persipura bisa mendapatkan poin Persela Lamongan, Man? Menurut Man? Lini belakang kayaknya masih agak rapuh sih, Bang. Kalau menurutku ya. Cuma ya itu rumah kick yang kelihatan banget beda sih. Sama finishingnya masih kurang sih. Kemarin kan kalau nggak salah Coach Jackson kan bilang juga dari evaluasinya di belakang sama penyerangannya, finishing touch-nya masih kurang. Okay. Kalau dari sisi Persela Lamongan, gimana caranya dia bisa menang tanpa pemain asing menurut Aska? Kalau misalnya tanpa pemain asing, gimana caranya bisa menang? Mungkin kalau misalnya melihat permainan Persela Lamongan saat melawan PSIS, mungkin itu sangat memungkinkan ya, karena lini tengahnya pun jalan gitu kan. Cuman emang di lini penyerangan aja finishingnya emang kurang menghasilkan gitu kan. Apalagi nanti Gianzola pun kemungkinan akan bermain gitu kan. Waktu pekan pertama itu Gianzola belum bermain gitu kan. Mungkin ada penambahan amunisi bisa menjadi kekuatan lain untuk Persela Lamongan gitu. Jadi kalau menurut saya, gimana caranya Persela Lamongan bisa menang? Ya itu tadi. Yang penting fokus, mereka harus fokus di menit awal sampai menit akhir. Begitupun mental para pemainnya. Kalau misalnya ngomongin fisik, sebenarnya fisik tidak terlalu bermasalah untuk Persela Lamongan, karena terbukti kemarin pun nggak terlalu terlihat mereka kecapean atau gimana gitu kan. Itu fisik udah lumayan bagus gitu kan untuk Persela Lamongan. Tinggal itu tadi fokus sama mental tandingnya sampai menit akhir. Kayak gitu sih. Oke, siap. Kita lanjut ke soal prediksi skor ya. Kira-kira kalau menurut Aska, Persela lawan Persipura, prediksi skornya berapa? Prediksi skor mungkin agak sulit ya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya lihat kemarin Yevian main bagus di Yevian dan Rumah Kick main bagus di Persipura. Terus Rian Ardiansyah, terus Ibrahim Kasepa juga bermain bagus ya di Persela Lamongan gitu kan. Saya pikir ada kemungkinan kedua tim berbagi angka sih.
berbagi angka tanpa menyebutkan skornya. 0-0. 0-0. Oke. Kalau dari Lukman? Kalau aku bang lebih ke Persipura sih. Mungkin Persipura 1-0. Soalnya speed pemain Persipura tuh dari awal sampai akhir tuh berani diajak lari itu sih. Mungkin ada celah-celah sedikit di Persela di belakang. Itu sih mungkin pertandingan besok ya. Oke. Kalau dari Boy ya, gue pribadi melihat permainan Persipura dan Persela Lamongan kemarin tuh ngeliat Persipura tuh bahkan Persipura lebih unggul sedikit ketimbang Persela Lamongan nanti. Karena gue tadi lihat Ramai cukup bermain bagus dan bisa kami menyulitkan lini belakang dari Persela Lamongan. Di sini gue prediksi skornya sih, feeling gue Persipura bisa cetak 2 gol, Persela Lamongan 2-1 feeling gue ya, prediksi gue. Oke. Cukup menarik. Oh iya, terakhir deh. Lu yakin gak sih besok Iwan Setiawan akan sesumbar lagi? Yakin dong. Yakin. Pasti. The special one. Pasti. Ya, ada kadang-kadang kalau press kan tuh emang kayak gitu dulu. Dulu gue liputan sejak dia kalau di Persija dulu tuh pakai baju koko. Pasti baju koko. Kalau pertandingan tuh pakai baju koko, pakai peci dan tasbih. Ngeri. Makanya sekarang benaran aja Imran Nahmaruri aja di sepelein gitu. Isin Tiago sepelein ya tahu deh. Oke, mungkin cukup sekian prediksi Persela Lamongan dan Persipura Jayapura yang akan bermain Jumat 10 September 2021 jam 15.30. Kemungkinan besar pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Iwa Mukti Cikarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Aska dan Lukman. Sehat-sehat ya. Sampai jumpa. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.